Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini tentang fikih salat yang ke-46, tentang mengqashar salat. Ada 4 item yang akan kita bahas berkenaan dengan subtema ini. Yang pertama, yang dimaksud mengqashar salat ialah memendekkan pengamalan salat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi qashar itu sendiri maknanya apa? Pendek. Qasir itu lawan dari tawil. Kalau tawil itu panjang, kalau qasir itu pendek. Jadi al-qasru huwa ikhtisarus salatir rubaiyati ila rak'ataini. Meringkas salat ar-rubaiyah yang jumlah rakaatnya 4 ila rak'ataini menjadi 2 rakaat. Jadi jelas bahwa dari 5 salat fardu yang disyariatkan buat kita, yang bisa diqashar adalah zuhur, asar, dan isya. Para ulama berijma bahwa subuh itu tidak diqashar, karena kalau diqashar itu sisanya menjadi hanya 1 rakaat. Dan 1 rakaat itu tidak ada padanannya dalam salat fardu. Ya. Salat fardu itu minimal 2 rakaat. Begitu juga maghrib. Jadi maghrib itu idza kusira, kalau itu dipendekkan, alladzi huwa witrun nahar, yang maghrib itu dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah itu disebut maghrib itu adalah witirnya siang. Maghrib itu salat ganjil di ujung siang, di awal malam. Itu kalau diqashar, ya, kalau dikurangi 1 tinggal 2, kalau dikurangi 2 tinggal 1. Kalau 1 nanti itu tidak ada padanannya dalam salat fardu. Kalau dikurangi 1 tinggal 2, maka predikat witir siangnya jadi hilang. Jadi walladzi yuksaru ijma'an, salat yang diijma'i, disepakati oleh para ulama itu adalah salatur rubaiyah, adalah salat yang terdiri dari 4 rakaat. Min duhrin wa asrin wa isya'in. Dari duhur, asar, dan isya. Ini yang pertama. Yang jamak sudah kita bicarakan kemarin. Ini yang meringkas. Ya. Sekarang masuk item yang kedua. Qashar salat disyariatkan Allah berdasarkan firman-Nya
Itu dalam An-Nisa 101. Dan pelaksanaannya dicontohkan oleh Nabi Allah melalui sunnah-sunnahnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan Rasul itu supaya dalam pelaksanaannya itu ada model yang bisa dicontoh. Kalau Quran diturunkan kayak selebaran, kayak flyer, orang baca walaupun ngerti, itu pelaksananya bisa bermacam-macam karena tidak ada contoh. Maka Nabi itu salah satu fungsi Rasul diutus adalah dia menjadi model di dalam melaksanakan ajaran agama. Dengan begitu lalu sunnah-sunnah beliau itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan kalau orang mau mengkaji ajaran Islam. Quran iya itu yang pokok, tapi ada segi-segi detail, segi-segi rinci itu yang kita hanya mendapatkannya di sunnah. Di Quran disebut adzan, idza nudiya lis-shalah, kalau kalian sudah dipanggil untuk salat yaumil jumu'ah, pada hari Jumat. Nah, gimana itu memanggil salat itu? Nah, itu hanya ditemukan di sunnah. Ya. Kalau itu tidak ada, orang bisa berkreasi sendiri-sendiri. Bagaimana cara memanggil orang untuk kumpul sholat. Tapi dengan ada sunnah, maka di mana-mana di seluruh dunia, asal orang mendengar suara itu yang dikumandangkan, orang faham itu panggilan untuk sholat. Walaupun kadang yang mendengar itu nggak paham itu makna dari kalimat-kalimat yang diungkapkan itu. Jadi syariatkan berdasarkan firman Allah dan pelaksanaannya ditentukan oleh Nabi melalui sunnah-sunnahnya. Allah berfirman dalam An-Nisa 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu bepergian di bumi, karena memang tempat tinggal kita itu di bumi. Mau pergi masih tetap di bumi atau pergi ke ke angkasa, itu namanya dia bepergian dari bumi, ya. Itu pokoknya pergi, ya. Tapi angkasanya itu ya tetap orang tidak bisa lepas dari bumi karena tempat tinggal kita di sini. Walaupun orang sudah bisa membuat stasiun ruang angkasa dan bisa tinggal beberapa bulan, dia nggak bisa kalau tidak balik ke bumi, nggak bisa. Di tempat lain tidak tersedia apa yang dibutuhkan. Mau di bulan nggak tersedia apa yang dibutuhkan. Di sana orang masih butuh oksigen yang dibawa dari bumi. Mau makan apa di sana? Ya. Orang jualan nggak ada, ya. Tonggo nggak ada, pasti nggak kerasan. Ya. Ya. Kalau kamu bepergian di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagi kalian antaksuru minas shalah, untuk mengkosor sebagian dari sholat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru,
kalau kamu takut untuk diserang oleh orang-orang kafir. Ini ayat ini turun ya, pada zaman Nabi yang sebagian besar periode itu diwarnai oleh konflik. Jadi perjalanan zaman Nabi itu adalah perjalanan yang tidak aman dari ancaman. Memang wilayahnya seperti itu, wilayah padang pasir. Kemudian bentuk masyarakatnya itu berkabilah-kabilah. Kabilah satu dengan yang lain itu sering konflik. Apalagi kemudian setelah Nabi Muhammad membawa agama baru yang berbeda dengan agama nenek moyang mereka, itu penentangan luar biasa. Jadi sampai perang yang terakhir diikuti Nabi itu perang Tabuk yang banyak kita singgung, yang itu tidak jadi perang karena musuhnya sudah takluk lebih dahulu, menyerah lebih dahulu karena gentar terhadap semangatnya tentara Islam. Berada di Madinah, dia tidak nunggu di Madinah, tapi nyusul kira-kira kalau lurus kemarin disebut 529 kilo, kalau berkelok-kelok bisa lebih dari 600 kilo. Bayangkan itu dengan ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, ada beberapa yang naik kuda. Perjalanan yang sangat berat di tempat yang jarang, yang nggak ada pohon. Oh, itu melihat itu keder, nggak jadi pertempuran, nggak jadi. Jadi kalau kamu takut diserang orang-orang kafir, itu dasar dari Quran. Kemudian pelaksanaan yang dicontohkan oleh Nabi, karena ini Nabi hidup sepanjang dari mulai sholat itu disyariatkan ya, sampai wafat itu kira-kira ya 11 tahunan ya, kira-kira 11 tahunan, 10 sampai 11 tahun. Dan di masa itu banyak terjadi perjalanan ya. Maka contoh dari Nabi itu adalah membentuk bangunan khobar yang mutawatir, membentuk fakta yang mutawatir, yang menyebar luas ya. Karena yang beliau lakukan disaksikan oleh orang banyak, ditiru oleh orang banyak, dan itu tidak hanya sekali dua kali. Perang Nabi itu sampai 26 kali yang beliau ikut ya. Itu sehingga menjadi bangunan, kalau bahasa sekarang itu viral ya, viral. Bahwa Nabi itu yaksuru fi asfari, beliau itu mengqashar salat dalam perjalanannya. Hajan, baik dalam perjalanan untuk haji, ini hanya satu kali. Kemudian wa mu'tamiron, perjalanan untuk umroh, ini 4 kali. Wa ghazian muhariban, perjalanan untuk perang. Jadi beliau selalu mengqashar salat di dalam perjalanan-perjalanannya. Salah satu di antara sahabat beliau yang dekat, sahabat yang fanatik meniru Nabi, itu adalah Abdullah bin Umar, putra Umar ibn Khattab. Ini sahabat muda yang fanatik terhadap apa yang dikerjakan Nabi, sampai dia meniru apa yang dia tahu ya. Kalau Nabi dalam perjalanan
berhenti di satu tempat, dia berhenti juga di situ. Kalau dia tahu Nabi bersandar di bawah pohon, dia bersandar juga seperti Nabi itu. Pokoknya ini Abdullah bin Umar ini fanatik terhadap sunnah Nabi. Dia menyatakan, aku menemani Rasulullah, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak menambah di dalam safar atas 2 rakaat. Fakana la yazidu fis safari ala rak'ataini. Beliau tidak menambah rakaat salat, maksud dia untuk salat rubaiyah, untuk salat yang 4 rakaat. Fis safari, dalam safar, ala rak'ataini, tidak menambah lebih dari 2 rakaat. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana, aku juga menemani pensahabati Abu Bakar, Umar, Utsman. Kadzalika, ya. Begitu juga beliau itu dalam safar-safarnya itu mengqasar salat. Ya. Jadi ini dasar dari salat qasar. Item yang kedua. Item yang ketiga, kalau kita baca firman Allah An-Nisa 101 tadi itu disebut, falaisa alaikum junahun an taksulu minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian takut diserang oleh orang kafir, kalau kamu melakukan perjalanan di muka bumi, kamu tidak dosa untuk mengqasar salat kalau kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Maka ini memunculkan pertanyaan, masihkah syariat qasar salat berlaku dalam kondisi aman? Di negeri kita kan negeri aman, ya. Ini negeri yang paling yang paling dikagumi orang tentang mengelola konflik, ya. Agamanya banyak, etnisnya banyak, pulaunya banyak. Karena pulau itu bisa membentuk pulau berbeda itu bisa membentuk keterikatan yang merasa beda dari orang lain. Tapi di sini itu tidak mudah konflik. Tidak gampang kemudian orang membunuh, perang dengan sesamanya. Ya, itu saya kira bagian dari karakter yang perlu kita syukuri, ya. Kalau sudah perang saudara seperti tempat lain, wah itu kita tidak bisa duduk tenang seperti ini, ya. Ya. Kalau sudah kondisi aman gimana? Ya. Apakah syariat itu masih berlaku? Nah, ini seorang sahabat bernama Abu Ya'la bin Umayyah itu nanya pada Umar, asal usulnya itu. Qultu li Umar, aku bertanya kepada Umar, laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu khawatir diserang orang kafir. Faqad aminan nasu, sekarang kata dia, manusia kan sudah aman, ya. Dulu ketika masih kecil dikuyo-kuyo, sekarang Islam sudah besar, kondisi menjadi aman. Jadi ini muncul tanda tanya.
Ya'la bin Umayyah ini. Lalu Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku juga heran sama dengan kamu. Artinya muncul tanda tanya, kalau sudah aman begini gimana ini? Ya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Kanjeng Rasul andalika, mengenai itu. Jawaban beliau adalah, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Kebolehan untuk mengqashar salat di masa aman, kata beliau, itu adalah sedekah dari Allah atas kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Artinya jangan dibenturkan. Qur'annya bilang begini, nggak bisa kita. Jangan bilang begitu. Soal boleh qashar dalam aman itu, kata Nabi, ini sedekah dari Allah. Nah, ini pentingnya Quran itu dipahami dengan mengikutkan sunnah Nabi. Karena Nabi itu ibarat pejabat, itu seperti yang diutus dari pusat ke daerah, membawa aturan, lalu dia menjelaskan bagaimana implementasinya. Maka utusan itu menjadi penting. Jangan kemudian hanya yang tertulis. Ya. Kalau yang tertulis hilang, maka gak ada sudah sholat qashar. Ya. Nah, karena itu para ulama berijma. Berijma itu sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa syariat qashar sholat itu berlaku dalam semua safar non maksiat. Semua perjalanan yang dilakukan seseorang tidak dengan tujuan melakukan maksiat. Para ulama sepakat mengenai ini. Ya. Di situ ada safar wajib, perjalanan wajib. Apa itu? Haji. Haji yang untuk pertama kalinya safar itu adalah safar wajib. Kemudian jihad, panggilan untuk berjihad. Tentara yang ditugasi untuk menghadapi pengacau keamanan, itu perjalanan yang wajib. Kemudian hijrah yang dulu ini, hijrah ketika di Mekah kehidupan keagamaan itu sangat sempit karena dikuyo-kuyo. Itu bumi Allah luas, silakan kamu pindah ke tempat yang lain. Ya. Dia orang-orang yang tidak mau hijrah itu oleh malaikat, nanti malaikat tanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami lemah di kampung kami nggak bisa berbuat apa-apa. Di perintah perang ya berangkat juga. Perangnya melawan siapa? Melawan orang Islam. Karena dia tidak pindah. Perintah perang berangkat, kalau tidak berangkat dia bisa dibunuh, bisa dihukum. Maka perang juga. Dalam perang lalu terbunuh orang yang sudah beriman, berangkat berperang melawan orang beriman karena dia berada di bawah kekuasaan kafir. Itu dia bilang, kami lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Kata malaikat, tuh bumi Allah kan luas. Fatuhajiru fiha, kamu kan bisa pindah, bisa hijrah. Jadi apa-apa yang terjadi sekarang itu
kayak manusia perahu. Ketika di negaranya ada penindasan sedemikian rupa lalu dia lari ke tempat lain dengan naik perahu atau dengan apapun, dia pindah ke negara lain minta suaka, itu adalah bentuk-bentuk hijrah. Sampai sekarang masih. Kalau kita mengalami seperti itu, hijrah itu menjadi wajib. Bumi Allah itu bukan hanya kebun sari, misalnya kayak itu. Pindah. Jadi itu bisa disalahkan karena apa? Allah sudah sediakan bumi itu luas. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain di situ, ngapain bertahan di situ? Pindah aja. Jadi itu perjalanan hijrah itu wajib. Kemudian ada perjalanan sunnah, seperti pergi menjenguk orang sakit, pergi menjenguk orang tua, atau pergi silaturahim ke saudara. Itu perjalanan-perjalanan sunnah. Boleh qashar kalau perjalanannya itu tergolong perjalanan yang memenuhi syarat, yaitu perjalanan jauh. Lalu perjalanan mubah. Perjalanan mubah ini seperti rekreasi, refreshing. Itu mubah aja. Rekreasi itu bagian dari istirahat itu, mengalihkan untuk sementara kesibukan sehari-hari yang membosankan, lalu pergi ke tempat lain agar kemudian setelah kembali dia lebih segar. Ya, kalau sehari-hari rekreasi kita itu tidur, atau rekreasi kita itu ya pokoknya yang membuat fresh, ya fresh. Kalau guru saya dulu bilang, saya kalau pindah kegiatan itu bagi saya itu rekreasi. Ya, habis dari sini bosan, berkegiatan yang lain bagi dia itu rekreasi. Ya. Oke. Kemudian ada yang perjalanan makruh. Perjalanan makruh ini perjalanan yang dilakukan oleh tawanan yang diasingkan, orang yang dihukum dengan pengasingan. Namanya pengasingan kan mestinya dia di situ. Dan ini kok melakukan perjalanan? Perjalanannya itu makruh. Ya, perjalanan makruh. Karena mestinya kalau orang diasingkan, ya mestinya dia di situ. Nah, ini semua sepakat boleh qashar. Tapi kalau sudah urusannya dengan maksiat, ulama tidak sepakat. Sebagian besar ulama itu berpendapat kalau perjalanan itu maksiat, untuk merampok, untuk memberontak, atau untuk apapun yang sifatnya maksiat, itu tidak berlaku qashar. Ya, tidak berlaku qashar. Tapi yang menyatakan itu berlaku qashar itu adalah ulama madhab Hanafi. Yajuzul qasru fi kulli safarin. Qashar itu boleh untuk semua jenis perjalanan. Sawaun akana kurbatan, mubahan, maksiatan. Sama saja apakah perjalanannya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ini perjalanan yang baik, atau mubahan atau perjalanan mubah. Nah, mubah itu ya dagang, pulaan, itu perjalanan mubah. Maksiatan atau bahkan perjalanan maksiat, semua itu boleh qashar. Fayazuzul qasru liqauti tariq. Salat qashar itu boleh dilakukan oleh begal, oleh pengacau keamanan, wanahwi dan semacamnya. Mimman kana asian bisabarihi,
dari siapapun yang dia bertujuan maksiat dalam melakukan perjalanan. Kenapa? Ini alasan madhab Hanafi. Li'annal qabha al-mujawira li syai'in masyru'in la yu'dibul masyru'iyyata. Karena perbuatan buruk yang berbarengan dengan perbuatan yang disyariatkan itu tidak menyebabkan yang disyariatkan ini terhapus. Jadi walaupun orang mau nyolong, kalau dia mau sholat, ya bukan berarti kalau mau nyolong lalu sholatnya terhapus. Yang disyariatkan tetap jalan. Ya maksiatnya, tapi yang ini tidak boleh terhapus. Karena boleh jadi setelah dia melakukan itu ke situ. Pas sholat walaupun dikerjakan dengan qasar, boleh jadi kemudian itu membuat dia nggak lanjut untuk melakukan maksiatnya. Jadi ini pendapat ulama Hanafiyah. Ada yang disyariatkan, walaupun orang maksiat, yang disyariatkan tetap berlaku. Orang mau sholat, mau puasa, dia tetap berlaku. Walaupun dia pergi untuk menipu orang, kemudian waktunya sahur, dia sahur, kemudian poso, lanjut untuk nipu orang. Itu oke, kata beliau ini. Dan kemudian syariatnya itu menjadi tidak ada. Syariat tetap ada. Itu yang ketiga. Jadi maling-maling pun itu mau salat qasar boleh, copet-copet mau ke masjid iktikaf ya boleh, ya boleh. Karena berdampingan waktu itu tidak berarti menghapus yang lain. Oke, itu pendapat madhab Hanafi yang mencil sendiri. Yang umum itu di kitab-kitab fikih, perjalanan itu bukan perjalanan maksiat. Itu yang disepakati. Dan yang keempat, mengenai apa status hukum mengqasar salat atas musafir. Hukumnya apa musafir mengqasar salat itu? Para ulama berbeda pendapat mengenai ini. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu ulama madhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah, dan ulama madhab Hambali, ulama Hanabilah. Ya. Menurut mereka, qasar salat itu merupakan perkara yang boleh, ya, atas musafir. Artinya boleh itu ia kerjakan ya boleh, tidak ia kerjakan ya boleh. Itu perkara boleh. Ya. Kalau ia sholat 4 rakaat dengan 2, oke. Atau dia kerjakan sholat 4 rakaat tetap 4, ya oke. Ya, itu namanya perkara-perkara yang boleh. Mau makan sate ya monggo, mau makan rawon ya monggo. Itu perkara pilihan yang dibolehkan. Jadi zuzu lil musafiri ay yaksura salata rubaiyah adz-dhuhra wal 'asra wal isya wa yusalliha rak'ataini faqat kama yajuzu lahu ayyutimma inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Boleh 2 rakaat, boleh sempurnakan. Kenapa itu kok dianggap perkara boleh? Ya, tadi di ayat kan dinyatakan fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kamu. 4 kok kamu kerjakan 2, Allah tegaskan tidak dosa. Berarti kalau tidak dosa itu menunjukkan itu perkara yang boleh aja dipilih, boleh tidak.
Kamu ke situ itu nggak dilarang, bukan berarti kamu harus ke situ. Ya. Boleh ndak masuk taman? Oh boleh, nggak ada larangan. Mau masuk ya, tidak masuk juga ya. Kemudian yang kedua, Nabi kan bilang itu sedekah. Ya. Namanya sedekah itu bukan paksaan. Ya. Tapi kalau ditanya mana yang afdol, ya, ini boleh. Pilih A boleh, pilih B boleh. Pilih qasar boleh, pilih sempurna boleh. Pilihan yang afdol yang mana? Nah, ini antara dua madhab ini beda. Kalau madhab Syafi'i itu afdol bagi orang yang ada kemakruhan dalam perjalanannya itu. Kayak orang tawanan yang melakukan perjalanan, dia itu afdol kalau segera kembali, ya. Jangan berlama-lama. Diizinkan keluar dari tahanan untuk berobat di rumah sakit. Setelah berobat kok melencer ke Bali, ke Singapura. Nah ini namanya itu ndang balik. Nah, salah satu di antara hikmahnya qasar itu biar dia ndang selesai qasornya. Tapi bagi yang tidak begitu itu, ya tetap berada di pilihan, ya ini boleh, ini boleh. Mau qasar boleh, mau sempurna boleh. Ya. Itu bagi madhab Syafi'i. Tapi madhab Hambali itu menyatakan untuk semua jenis safar yang afdal adalah qasar. Kenapa? Karena Nabi itu mengqasar di semua perjalanan beliau. Berarti pilihan Nabi itu lebih afdal. Ya, afdal. Ini yang pertama yang menyatakan itu boleh pilih. Kemudian yang mazhab yang kedua, pihak yang kedua itu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Hanafi itu paling awal, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Ini yang paling senior, dua yang pertama itu berpendapat qasar salat itu bukan perkara boleh, tapi dia adalah sesuatu yang dituntut orang musafir itu untuk mengerjakannya. Bukan seperti prasmanan. Kalau prasmanan kan monggo mana yang panjenengan. Tapi ini yang memang diarahkan monggo jangan ke sini. Sampai sudah sepuh, yang ke situ banyak lemaknya sini ya. Itu pokoknya itu dituntut untuk dikerjakan. Nah, lalu hukumnya apa? Hukumnya ini yang antara ulama Hanafiyah dengan ulama madhab Malikiyah itu beda dalam istilah, walaupun mirip-mirip tapi juga ada perbedaan dalam akibatnya. Jadi mereka sama bahwa qasrus shalah matlubun minal musafir. Mengqasar salat itu sesuatu yang dituntut dari musafir untuk dia mengerjakannya. La jaizun, itu bukan perkara yang boleh-boleh pilih. Tapi musafir minta untuk mengerjakannya. Lalu fa hukmuhu indal Hanafiyah wajibun. Hukumnya menurut ulama Hanafiyah wajib. Qasar itu wajib. Tapi wajib, kalau ulama Hanafi bilang wajib, itu maknanya dia berada di bawah fardu. Ya. Kalau fardu itu wajib, lawannya haram. Nah, lawannya haram. Kalau wajib itu lawannya makruh tahrim. Jadi kalau di mazhab Hanafi itu ada fardu,
ada wajib, ada makruh tahrim, di bawahnya lagi ada makruh tanzih. Ya. Ini urusan-urusan yang dilarang itu ada makruh ya yang tidak makruh biasa ini. Di atasnya ada makruh tahrim, ada makruh yang dekat ke haram. Lalu di atasnya lagi baru ada haram. Ya, haram. Nah kalau yang wajib ada sunat, ada wajib, ada fardu. Sunat, wajib, fardu. Ini madhab Hanafi. Kalau yang lain sunat muakkad, baru wajib atau fardu itu sama. Ya. Nah ini istilahnya kalau disebut wajib itu sesungguhnya setara dengan sunnah muakkad. Ya. Musawin li sunnatil muakkadah, itu setara dengan sunnah muakkad. Karena itu sunnah, maka kalau tidak mengerjakan itu orang ini dianggap melakukan perbuatan makruh. Ya, makruh. Kalau mazhab Maliki dia menyebut sunnah muakkad. Jadi ada sunnah muakkad, lalu wajib atau fardu. Kalau yang Hanafi sunnah, kemudian wajib, kemudian fardu. Jadi ini setara. Tapi berbeda itu dalam bicara akibatnya. Ya. Jadi kalau musafir tidak sholat qashar tapi komplit, itu dia melakukan perbuatan makruh. Ya. Tapi sholatnya salatahu takunu shahihatan, salatnya tetap sah, tapi dia melakukan perbuatan makruh. Dia mengerjakan pekerjaan yang sah, salat yang sah, asal dia mengerjakan tahiyat awal. Karena tahiyat awal itu fardu menurut mazhab Hanafi, bukan hanya wajib tapi fardu. Ya. Kalau lengkap dengan tahiyat awal, salatnya sah, ya. Tapi dia melakukan perbuatan makruh karena meninggalkan sesuatu yang wajib dalam makna bukan fardu. Ya. Lalu apa akibatnya? Ini tidak diancam dengan neraka. La yu'adzabu ala tarkibin nar. Dia meninggalkan qashar itu tidak diadab dengan neraka, tidak seperti yang haram, ya, tidak seperti yang fardu. Kalau meninggalkan yang wajib tidak diancam dengan neraka. Walakinnahu yuhramu min syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Tapi orang ini diharamkan untuk mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Jadi tidak salat qashar, musafir tidak salat qashar bagi madhab Hanafiyah, madhab Hanafi itu tidak dipandang melakukan perbuatan haram. Itu dianggap perbuatan makruh. Dia tidak diancam dengan neraka, tapi diancam dengan keharaman untuk tidak mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki yang bilang itu sunnah muakkadah, kalau tidak mengerjakan sunnah muakkadah ya dia makruh. Tapi efeknya diancam dengan neraka juga tidak. Tidak berhak mendapat syafaat Nabi juga tidak. Bagi dia efeknya cuma dia tidak mendapatkan pahala dari amalan sunnah, hanya itu. Ya. Jadi kubunya sama, beda menggunakan istilah dan beda pula dalam hal efek. Ya. Jadi kita kalau mau ikut mazhab Syafi'i, ya mau
qasar ya boleh, mau tidak ya boleh. Kecuali dalam perjalanan yang memang kita dituntut untuk waktunya cepat, ya. Sudah ditunggu oleh pasien, kok sholatnya kok berlama-lama, wah itu apa namanya, da'afdol, ya, da'afdol. Oke, waktunya sudah habis. Ada yang ingin dikemukakan? Silakan. Oke, monggo. Untuk sholat maghrib ini tidak kosong karena merupakan witirnya siang, padahal maghrib itu kan sudah masuk malam hari. Kemudian yang kedua, boleh kosong, boleh juga tidak kosong dengan mengerjakan 4 rakaat sempurna. Apa ini sifatnya tidak mengkodok, mengerjakan 4 rakaat dengan sempurna. Kemudian yang Kodok ya, tidak mengkodok. ya, apa ini tidak mengkodok dengan melaksanakan 4 rakaat secara sempurna. Itu tidak mengkosor maksudnya. Tidak mengkosor apa tidak mengkodok? Apakah sama dengan mengkodok maksudnya? Mengkodok. Iya. Oh ya. Terus di sini tidak mendapatkan syafaat Rasulullah, kan sama aja menurut saya. Tidak mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat, tentu akan mendapat banyak kesulitan-kesulitan karena waktu itu syafaat Rasulullah sangat dipentingkan. Dan yang terakhir, tidak mendapat pahala amalan sunnah. Ini maksudnya gimana? Oke. Oke, yang pertama tadi tentang maghrib. Itu muncul itu di dalam riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Aisyah. Sebutan bahwa maghrib itu adalah witrun nahar, dia adalah witirnya siang. Ya. Loh, itu kan sudah masuk malam. Ya. Nah, ini di kalangan para ulama itu ada istilah malam syar'i. Ya. Malam syar'i itu dimulai dari gelap sampai hilangnya gelap. Ya. Mulai dari gelap itu isya, hilangnya gelap itu subuh. Ya. Ini yang disebut dengan malam syar'i. Di fikih itu ada penyebutan malam syar'i. Jadi ketika pengaruh siang sudah sama-sama tidak ada, ya, itu disebut malam syar'i. Ketika pengaruh sinar pagi belum muncul, itu namanya masih malam. Ketika masuk subuh, Nabi sudah menyebut itu putihnya siang. Ya. Jadi yang namanya fajar itu putihnya siang. Ya, karena disebut dengan benang fajar. Itu ulama sahabat dulu menganggap itu benang sungguhan. Kalau ingin tahu sudah subuh atau belum, dia taruh 2 tali, ya, 2 tali, satunya warna hitam, satunya warna putih. Kalau dia lihat belum bisa membedakan, oh berarti belum subuh. Nah, oleh Nabi dikoreksi, bukan itu yang dimaksud. Nah, tapi putihnya siang. Sehingga secara syar'i ada yang menyebut akhir dari siang itu adalah terbit fajar. Kemudian awal dari malam adalah hilangnya mega. Lalu ini disebut awal witirnya siang. Ya. Tapi kalau kita mau berdasarkan pada ayat yang menyatakan atimmus syiyama ilal lail, sempurnakan puasa itu sampai malam, itu berarti malam kan masuk ketika maghrib tiba. Ya ini urusan istilah yang muncul dalam riwayat. Kita hanya penting memahami aja kalau itu konteksnya. Mungkin yang dimaksud adalah maghrib itu belum dianggap sebagai malam syar'i. Nah, itu. Kemudian yang kedua,
Kalau menyempurnakan 4 rakaat, itu apakah bukan sholat qadha? Bukan, ya. Kalau sholat qadha itu sholat yang dikerjakan setelah lewat waktunya dengan tidak ada udzur syar'i yang membuat dia boleh menghimpun. Kalau ini apa namanya? Ini jamak. Kalau qadha itu nanti pertanyaan sebenarnya nyinggung dengan jamak. Kalau jamak itu duhur dimundurkan ke asar. Itu bukan qadha. Karena jamak itu aturan yang membuat orang boleh ini ke sini, boleh ini ke sini. Bukan karena waktunya lewat. Memang diatur boleh dikesinikan, ada boleh dimajukan, boleh diakhirkan, boleh dimajukan dengan syarat-syarat tertentu, tidak setiap saat tertentu. Jadi ini bukan qadha. Qasar itu kan bukan qadha. Itu salat adaan itu. Jadi di waktu duhur kita salat duhur karena di perjalanan kerjakan 2 rakaat. Nah itu bukan qadha. Kerjakan 4 rakaat juga bukan qadha karena itu pada waktunya. Kalau soal qasar ya, itu bukan qadha. Hanya ada keringanan untuk meringkas menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki itu bukan keringanan, itu memang disuruh kerjakan 2. Nah karena beda pemahaman, yang satu 4 tidak apa-apa karena itu sifatnya pilihan. Bukan qadha, ya, bukan qadha. Lalu yang ketiga apa tadi? Mendapat syafaat. Oh ya. Ya. Ya, makanya itu terkait dengan pendapat yang menyatakan bahwa sholat qasar itu bukan pilihan, tapi dia sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan. Hanya hukumnya apa? Karena tuntutan itu ada yang lunak, ada yang keras. Ya. Kalau lunak itu sunnah, itu lunak itu. Ya. Ancamannya neraka. Apa? Kalau sunnah itu ancamannya bukan neraka. Ya. Tapi kalau fardu ini tinggalkan, ini neraka, ini larangan keras. Perintah keras. Nah, apakah salat qasar ini perintah keras atau perintah lunak? Dua-duanya sesungguhnya sepakat tidak berada di perintah keras yang diancam neraka, ya. Tidak berada di perintah sunnah, ya. Tapi berada di satu menyebut sunnah muakkad, yang satu menyebut wajib, ya. Nah, ini tidak ada ancaman neraka di sini. Yang menyebut wajib itu ancamannya adalah dia tidak akan mendapat syafaat. Kalau itu menurut mazhab Hanafi, ya qasar aja supaya kamu nanti dapat syafaat. Kalau menurut mazhab Maliki, ya qasar aja supaya kamu mendapat amalan sunnah. Karena itu dua-duanya kalau tidak qasar, dua-duanya menyebut orang ini melakukan perbuatan yang makruh. Makruh itu artinya yang kurang disukai. Ya, makruh. Begitu Pak ya. Satu. Nah. Tapi apakah jamak qasar itu pernah dikerjakan Rasulullah? Kenapa? Jamak qasar. Kenapa? Qasar jamak, tapi apa pernah dikerjakan Rasulullah? Oh iya. Rasulullah itu pada perang Tabuk kemarin itu, perang Tabuk. Beliau kan berada di kemah. Kalau beliau menuju Tabuk itu kan waktunya lama, kemah, menginap. Nah, ini kalau beliau bergerak dari situ itu siang misalnya, bergerak ketika di kemah masih sudah adzan duhur, sebelum duhur masih di kemah, ya, maka beliau takdim, yang asar ditarik ke duhur. Tapi kalau beliau berangkat sebelum duhur,
maka ditakhir nanti di perjalanan. Karena perjalanannya ini butuh waktu lama, ya, waktu lama. Iya, di jamak, ya, jamak. Oke. Makanya dikenal jamak takhir sama jamak takdim. Yang tidak boleh itu kalau karena alasan tidak. Kalau qasar itu mesti ada perginya. Kalau jamak bisa jadi tanpa ada bepergian, ya. Karena hujan, maghrib, hujan terus. Supaya nanti orang-orang tidak perlu balik isaknya, beliau langsung jamak. Habis maghrib, isak. Orang pulang nggak akan dipanggil lagi untuk isaknya. Karena pada zaman itu yang ada adalah pasir yang kalau kena hujan peletok, ya, belum ada seperti sekarang. Jadi kalau tidak pergi tidak boleh kosong ya. Iya, kalimatnya idza darabtum fil ardi, kalau kamu bepergian di bumi, ya. Qasar tidak ada, qasar di kampung tuh nggak ada, ya. Ya. Kalau jamak masih mungkin, ya. Kalau ulama sakit itu orang bisa jamak, ya. Bolak-balik nguyuh, bolak-balik kepentut. Nah, ini yang kulit mumpung pas enak di jamak ya. Mari ngono das terus muncul terus, ya. Ya. Oke, saya kira cukup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi